Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi pengalaman laku, ajaran luhur, tansah gosok ginoso, urip kangge netesaken manfaat lan mahananipun laku kita nunggal suci. Mugi kita sekeluarga tansah pinaringan sinangkunganipun Rama sehingga kita tansah anglermaken manah anjembaraken penggalih tansah kondisipun dalam kahanan tentrem. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, wonten edisi 017 miwiti sakmenika kukuh badhe netepi permintaanipun para kadang, para sutresna channel Teguh Rahayu Slamet ingkang wonten tlatah luar Jawa. Permintaanipun supados kukuh dalam memberikan edisi-edisi selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia supados para kadang, para sutresna yang berada di luar Jawa bisa menikmati dan bisa mempelajari sekaligus bisa mempraktekkan. Pramila kuku nyuwun gungipun pangapunten pangaksami bilih mulai edisi 017 menika kuku badhe anetepi menggunakan bahasa Indonesia. Mugi perubahan penggunaan bahasa menika boten ngurangi anetesaken manfaat miguna lan mahanane dumateng kita sekeluarga dan tansah pinaringan sinangkunganipun Rama. Rahayu, rahayu, rahayu. Monggo para sutresna, para kadang, para putra Rama, kados biasanipun badhe miwiti pembahasan kita eling rumiyin kuncinipun kita ngresapaken kunci sesarengan badhe miwiti bahasan 017 menika. Sumangga. Monggo diatur penggalipun, ditata niatipun, dijembaraken penggalipun kangge miwiti ngresapaken kunci sesarengan. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu. Tentrem. Para sutresna, para kadang, para putra matur nuwun sanget anetepi ngelingi kunci kita piyambak-piyambak kalawan ngresapaken kunci sesarengan badhe miwiti babagan pembahasan edisi 017 menika. Mugi kelawan anresepaken kunci menika kita sekeluarga tansah pinaringan sinangkungan pangestunipun Rama. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, sugeng pepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi pengalaman lampah manunggal suci, pengalaman laku Wahyu Panjagaib, pengalaman laku Wahyu Eko Buwono, dan pengalaman laku ajaran luhur. Mugi pepanggihan kita ing dalu menika inggih menika pepanggihan ing edisi 017. Muga tasih saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sedaya. Kanthi tansah pinaringan sinangkungan pangestunipun Rama.
Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, wonten ing edisi 017 punika Koko nyobi badhe mikatosi permintaan para pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang berasal dari luar Jawa, meminta supaya siaran Teguh Rahayu Slamet channel menika menggunakan bahasa Indonesia. Pramila nyuwun gunging pangaksami bilih Kuko inggih nyagui supados mulai edisi 017 menika menyampaikannya dengan bahasa Indonesia supaya bisa dipahami para pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang ada di luar Jawa, dan beliau-beliau juga bisa menerapkan berbagi lagu kunci yang tansah kita bagikan melalui channel Teguh Rahayu Slamet ini, dan semoga tetap bisa menetaskan manfaat, guna serta kemahaman yang apa yang kita bahas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kanthi tansah pinaringan jinangkungan pangestunipun Rama. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, wonten edisi 017 menika Kuku sengaja menyikapi pertanyaan yang umumnya masuk. Kuku rangkum dengan kategori beberapa pertanyaan. Yang paling banyak kategori pertanyaan menika inggih menika kunci menika karena bukan bacaan, bukan rapalan, bukan mantra, bukan jopo mantra kebatinan, maka bagaimana cara kita menjalankannya? Nah, para sutresna, para kadang, para putra Rama, mari kita mencoba mengupasnya, khusus diawali di edisi 017 ini dengan bahasa Indonesia. Para sutresna, memang kunci ini bukan merupakan rapalan, bukan merupakan mantra, bukan merupakan jopo mantra kebatinan maupun ajaran apapun. Tapi kunci itu merupakan ejawanta dari Maha Suci itu sendiri. Inggih menika kunci merupakan perwujudan dari manifestasi dari Kang Maha Suci. Makanya kunci itu memang bukan merupakan bacaan atau mantra. Maka untuk menjalankan kunci, kita jangan sekali-kali dengan cara membaca. Tentunya yang pertama-tama harus paling utama kita lakukan adalah menghafalkan unen kunci itu sampai betul-betul hafal di luar kepala, fasih di luar kepala. Fasih di luar kepala artinya apa? Kita tidak merubah satu huruf pun, letter ungel kunci seperti yang paringannya Rama Sawana. Jadi kewajiban kita bagi pengamal kunci harus menghafalnya di luar kepala secara fasih. Fasih itu tidak mengurangi, merubah satu huruf pun. Harus di luar kepala. Baru begitu kita hafal di luar kepala, selanjutnya kita harus membiasakan, membudayakan kunci itu untuk diresapkan dalam tiap detik, tiap saat, dalam kondisi apapun, aktivitas apapun. Makanya dalam kondisi apa atau kapan kita harus meresapkan kunci,
Nah, ini kuku mulai kategorikan. Kita harus meresapkan kunci ini satu saat kondisi kita terasa. Terasa apa? Terasa ada apa-apa maupun terasa tidak ada apa-apa, kita harus meresapkan kunci. Baik itu di rumah, masih di jalan, dalam kendaraan, atau di mana saja, maupun kita sedang lagi makaryo atau aktivitas apapun, bisa kita sambil meresapkan kunci. Karena meresapkan kunci dalam kondisi ini kita tidak harus meresapkan dengan cara sikap sungkem atau manembah, atau dengan cara seperti yang biasa dipercontohkan dengan cara duduk anggrek-anggrek, sikap manembah. Cukup meresapkan dalam hati sanubari kita, dalam rasa jati kita. Jadi saat kita harus meresapkan kunci itu ketika kita merasa tidak ada apa-apa, berarti kita lagi plong, lagi longgar dan sebagainya. Ataupun kita merasa ada apa-apa, jadi kita ada nih kok gak nyaman dan sebagainya, segera kita meresapkan kunci. Dan yang harus diperhatikan ketika kita meresapkan kunci, tentu saja orang sekeliling kita tidak mengetahui bahwa kita lagi meresapkan kunci. Maka kemungkinan yang akan terjadi saat kita meresapkan, apalagi di kantor atau di tempat kerja maupun di keramaian, ada orang menegur kita, mengajak bicara kita, maupun bertanya kepada kita, maka yang harus kita dahulukan adalah hak orang tersebut. Meskipun kita saat meresapkan masih belum selesai kunci tuntas, suatu misal kita lagi mengumelkan meresapkannya itu nyuwun wicaksono, nyuwun panguwasa, artinya belum sampai selesai, hanya lagi itu minta ingkang luput, tapi ada orang buru-buru menyapa umpamanya, Pak Kukuh, ini bagaimana mengerjakan ini, kok sulit ya, nggak bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, Kukuh wajib menjawab itu dulu meskipun meresapkannya belum selesai. Begitu kita sudah menjawab, meladeni atau haknya orang yang ngajak bicara kita, itu artinya bahwa kita meresapkannya kunci sama seperti sudah menyelesaikan resapan kunci sampai akhir. Maka kita tidak perlu mengulangnya lagi, atau kita meneruskan lagi setelah kita menjawab pertanyaan teguran tadi. Berarti secara otomatis kita sudah dianggap sudah menyelesaikan resapan kunci. Jadi catatan yang harus kita perhatikan seperti itu, saat kita meresapkan kunci kemungkinan ada orang ngajak bicara dan lain-lain, itu yang harus kita dahulukan. Lain halnya kalau kita meresapkan kunci dalam konteks sungkem jam 6 sore lebih 5 menit atau jam 12 malam lebih 5 menit dengan cara kita sikap seperti manembah, itu tidak boleh ada orang yang ganggu. Makanya kita harus menyediakan ruangan khusus. Nah, dalam kondisi apalagi kita harus meresapkan kunci, itu tadi ada apa-apa dan tidak ada apa-apa. Yang kedua, ini yang wigati atau yang perlu diperhatikan, ini yang bisa mendatangkan mahangannya kunci ini di saat yang seperti ini. Ketika kita mau tidur maupun kita sudah selesai bangun tidur, begitu bangun tidur atau begitu kita akan tidur, resapkanlah kunci. Pada waktu kita akan tidur dan begitu kita bangun tidur, baik itu tidur siang maupun tidur malam, di mana saja, kapan saja, maka lakukanlah kita duduk di pinggir tempat tidur dan resapkan kunci secara cukup.
secara cukup. Artinya secara cukup itu kita tidak harus menghitung 1 sampai 7 kali. Itu nanti rogo nanti yang bekerja, bukan rasa. Jadi biasakan melatih mengucapkan meresapkan kunci itu diulang-ulang tanpa dipikir berapa kalinya, biar berhenti sendiri. Dan itu mesti seperti itu nanti yang terjadi. Jangan khawatir, jangan diangan-angan. Kalau diangan-angan nanti kita sulit mahanani, karena apa? Yang kita undang angan-angan kita, pikiran kita. Maka ketika mau tidur, kita begitu duduk, resapkan kunci secukupnya. Setelah kunci selesai, resapkan paweling secukupnya. Setelah paweling, resapkan singkir secukupnya. Setelah singkir, baru resapkan mijil. Mijil apa? Untuk mijil mau tidur secukupnya. Begitu selesai, jangan ditutup, biarkan kunci, paweling, singkir, mijil itu meresap sendiri dalam hati sanubari kita, dalam jiwa dan raga kita saat kita tertidur. Dan yang perlu diingat, begitu kita bangun tidur, yang harus kita lakukan sebelum meresapkan adalah panutup. Kita melakukan langkah panutup dengan cara tangan kanan kita tempelkan di dada kiri. Itu namanya panutup. Begitu selesai panutup, baru kita meresapkan kunci seperti mau tidur tadi. Kunci secukupnya, paweling secukupnya, singkir secukupnya, baru mijil. Mijilnya apa? Bangun tidur mijil, mau makaryo, mau mulai hari ini. Dan itu secukupnya, nggak usah dihitung-hitung. Maka begitu kita selesai bangun tidur, begitu ditutup setelah meresapkan. Mau tidur kan kita sudah meresapkan, berarti kunci sudah bekerja kepada jiwa dan raga kita. Sehingga saat kita tidur itu begitu sucinya diri kita, jiwa dan raga kita tentrem. Karena orang paling rileks itu adalah orang tidur, orang paling tentrem juga orang tidur. Maka mudah mahanannya kunci bekerja kepada jiwa raga kita. Begitu bangun tidur, karena itu sudah tentrem, sudah suci, maka buru-buru kita tutup dulu. Supaya apa? Ibaratnya itu kita mewadahi kesucian itu supaya terkemas. Begitu bangun tidur sudah ditutup, terkemas, kita resapkan lagi kunci, paweling, singkir, mijil secukupnya. Maka begitu suci ditambah lagi kita laku suci, maka tetap menyambung kesucian kita untuk memulai hari setelah bangun tidur itu maksudnya. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, selanjutnya yang harus kita perhatikan, saat apalagi kita harus meresapkan kunci. Tadi ada apa-apa, tidak ada apa-apa, kunci. Begitu akan tidur dan bangun tidur, kunci. Dan ada saat juga yang cukup penting harus kita lakukan. Ketika kita bertemu dan kalau ada bahaya alam. Yang dimaksud bahaya alam di sini seperti kemarahan dari diri kita sendiri pun itu masuk bahaya alam, ataupun dari orang lain, kemarahan orang lain. Ketika kita kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, terus ada banjir besar, bencana alam, kebakaran, gempa bumi, angin topan dan sebagainya. Juga bahaya dari kendaraan yang kita lagi kendarai, umpamanya kok ada resiko ruam ini, kok iki resiko kecelakaan, ada seperti itu. Lah, segeralah kita pasangkan kunci. Supaya apa? Biar urip sendiri yang menjaga kita, bukan dari nalar kita. Maha hidup sendiri.
terus ada huru-hara, bencana alam. Ono apa ngono. Daripada kita berisiko, segera ingat kunci dan resapkanlah. Ketika kita terpincu, wah itu kata aku kudu muring-muring yo omongan wong kok gak nyaman guys. Begitu ingat gitu kita resapkanlah kunci secukupnya. Dalam kondisi situasi seperti itu, biasanya kita akan mudah lepas kontrol. Lepas kontrol juga kita akan masuk muara pusaran bahaya. Contohnya ada demo. Kalau kita nggak ingat-ingat segera kunci, nggak meresapkan kunci, karena ada situasi yang tidak terkendali, kita bisa terperangkap di dalamnya. Dengan meresapkan kunci, mudah-mudahan Romo sendiri, kamu hidup sendiri yang akan menanggungi kita, mengarahkan kita keluar dari medan bahaya tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan adalah bentuk kehendak yang maha hidup, kita terjaga. Sama seperti kendaraan, kita naik kendaraan kondisi kok gak nyaman, kayak ngantuk dan sebagainya. Lalu lintasnya kok ugal-ugalan banget, segera resapkanlah kunci. Di perjalanan kok ketok sepi, wah ini jalur bahaya ini. Kok ono wong mencurigakan, wah iki jangan-jangan itu rampok. Segera resapkanlah kunci. Atau di perjalanan kok mal ketok ono kewan ganas. Duh iku kewan ganas bahaya kira. Daripada kita dalam situasi nggak pasti, ingat kunci dan resapkanlah kunci. Jadi dalam situasi yang tidak pasti, yang kemungkinan mendatangkan resiko atau bencana bahaya alam, segera ingat kunci dan resapkanlah. Dengan cara ingat kunci, sebetulnya itu sama saja kita sudah meresapkan kunci secara keseluruhan dalam kondisi darurat maksudnya. Contohnya, begitu kita lewat jerat lu di situ kok ada huru-hara, hiruk pikuk karu-karuan, otomatis ini kan kita nggak sempat untuk bersikap apapun. Kita ingat kunci sudah seperti hanya kita meresapkan kunci secara keseluruhan, berarti itu otomatis. Makanya cara untuk membiasakannya yaitu tadi, ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci, mau tidur dan begitu bangun tidur kunci, supaya apa, itu otomatisnya begitu kita ingat sudah kunci seperti sudah kita resapkan secara otomatis. Maka dari itu kita harus membiasakan dan membudayakan kunci itu dalam semua aktivitas dan segala waktu, dalam situasi apapun kita disiplinkan, supaya apa, otomatisnya mahanannya kunci itu pun juga bekerja secara otomatis pada diri pribadi kita. Des para kadang para putra rama para sutresno, untuk membiasakan membudayakan kunci ini, intinya ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci, mau tidur kunci, bangun tidur kunci, aktivitas apapun kunci, longgar waktu atau tidak longgar kita resapkan kunci. Wong itu nggak usah diumi-umi dalam rasa jati atau dalam sating hati sanubari. Supaya apa, tujuannya itu menyatukan otomatis mahanannya kunci kepada diri kita, jiwa raga kita, sehingga dalam situasi apapun kita tetap dijinangkungi pangestunipun Rama. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersambung edisi 018